Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, untuk ketua kelas silakan baca doa, yang pimpin doanya untuk kawan-kawan semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Bapak mulai dengan absen ya. Ya, Pak. Nih, Bapak absen. Yang hadir coba Ayu Permatasari, Hadir, Pak. Salsabila Agustin, Hadir, Pak. Dea Maharani. Hadir. Oke, kayaknya agak lama kalau ini caranya. Yang udah hadir siapa ketua kelas? Yang enggak hadir Ucok. Coba. Yang udah hadir Ucok ya? Ya. Ucok. Kenapa Ucok? Sakit, Pak. Udah 3 hari sakitnya. Udah 3 hari. Ya. Nah itu kamu kawan-kawannya harus dijenguk Ucok ya. Hari ini harus dijenguk, itu udah 3 hari. Baik, Pak. Tuh. Terus ada lagi udah masuk? Si Ayu Fendria. Oh, Alvendria. Apa dia? Enggak tahu, Pak. Surat izinnya enggak ada. Gak ada surat izin? Tidak ada. Yang ini Alvendria ini juga dari kemarin dia. Minggu lalu sama bapak pelajarannya tidak masuk juga kan? Enggak masuk, Pak. Alvendria ini udah 2 kali, udah 2 minggu ini dia nggak datang. Masih agama Islam kan Alvendria? Masih, Pak. Seharusnya dia datang tapi tidak ada keterangan. Kalau dengan guru yang lain datang? Datang juga, Pak. Datanglah. Datang. Tapi Datang. dengan bapak tidak? Enggak, Pak. Waduh. Cuma 2 ini yang tidak hadir. Apa ada lagi? Cuma 2. Oke, 2 ini ya. Berarti yang lain hadir sisanya ya? Hadir, Pak. Oke. 32 orang tidak hadir 2. Oke, masih 30 lagi teman-teman. Jadi baiklah, langsung saja Bapak mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Kita mulai saja pelajarannya hari ini langsung tanpa panjang-panjang. Itu yang kemarin yang kita pelajarin itu bab 2 ya. Bab 2 kemarin tentang meyakini qada dan qadar, melahirkan semangat kerja keras. Itu kemarin kan sudah Bapak perintahkan ke kalian semua untuk baca di bab 3. Itu kita sudah ganti lagi judulnya, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan demokratis. Jadi di bab 3 ini kita diperintahkan untuk menghidupkan nurani, berpikir kritis dan demokratis. Apabila kita melihat kekuasaan dan keagungan Allah, maka tidak ada perkara yang sulit bagi Allah itu. Alam raya ini tak terhitung banyaknya tanda-tanda kebesaran Tuhan. Begitu pula yang ada di dalam badan kita. Ada begitu banyak sekali kebesaran-kebesaran yang ditampakkan oleh Tuhan kepada kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diperumpamakannya ribuan bintang di langit sana, diperumpamakannya siang dan malam, itu semata-mata itu untuk kita, bahan kita berpikir, menghidupkan nurani kita untuk berpikir. Itu langsung saja kita masuk ke dalam surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 190 191. Langsung saja coba Saudara Ali tolong bacakan surat Ali Imran itu. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Sadaqallahu alazim. Mantap ya. Jadi selama Bapak ngajar kalian ini, yang Bapak perhatikan paling bagus bacaannya itu teman kamu Ali ini.
Nah, ini kalau kamu kawan-kawan Ali, anak-anak Bapak, bagi yang bacaannya masih kurang lancar, nah itu banyak-banyaklah belajar lagi sama kawan kalian Ali ini ya. Ini langsung saja Bapak tuliskan artinya ya. Mungkin kalian belum tahu apa artinya dari yang dibacakan kawan kalian Ali tadi. Bapak tuliskan ya. Kemudian 3 menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan empatis. Catat. Ini Bapak langsung artikan. Surat Ali Imran ayat 190 191. Artinya. Tadi kan Ali kan melihatnya dari Al-Qur'an kan? Ya, Pak. Ini langsung Bapak tuliskan artinya. Ini anak-anak tulis artinya aja. Nanti Al-Qur'annya sebagai PR. Tulisan Arabnya sebagai PR. Untuk sekarang yang anak-anak tuliskan itu artinya dulu, ini Bapak tuliskan. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengenal Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan ya, anak-anak bisa baca semua. Coba. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya, Bapak bantu coba jelaskan sedikit. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini jadi dijelaskan. Mana tadi? Nih, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu hanya diperuntukkan orang-orang yang berakal. Kalau orang-orang yang tidak berakal, siang dan malam, langit dan bumi itu bukan tanda-tanda bagi mereka. Jadi mereka itu tidak ngerti. Jadi ini cuma untuk orang-orang yang berakal. Karena apa? Manusia itu diciptakan akal, tapi hanya sebagian besar, sebagian kecil yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Makanya itu dalam pelajaran ini Bapak mengajak sama-sama untuk anak-anak semua untuk sama-sama berpikir, menggunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Coba anak-anak semua pikirkan, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Siapa? Allah, Pak. Nah itu, yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Tidak mungkin ini semua bakal ada, tidak mungkin. Kenapa bisa terjadi malam dan siang? Kenapa tidak malam aja? Atau kenapa tidak siang aja? Nah, kenapa gantian, ada malam, ada siang gitu. Kadang-kadang matahari keluar, kadang-kadang tenggelam, gelap lagi. Nah, itu bagi orang-orang yang berakal. Di dalam surat Ali Imran ini jelaskan, bagi orang-orang yang berakal ini sebuah tanda-tanda, sebuah hal yang harus dipikirkan ya. Lalu dilanjutkan lagi dalam surat Ali Imran, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi setelah orang-orang itu berakal, berpikir, duduk, dia memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi, mereka itu juga adalah orang-orang yang mengingat Allah di berbagai kondisi, baik itu berdiri, duduk, maupun berbaring. Itu ulil albab. Ini Bapak jelaskan sedikit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Nah, ulil albab itu orang-orang yang berakal. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, ya adalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka.
Seiring berjalan mereka memikirkan, baru di puncak dari pemikiran itu barulah mereka mengetahui, mereka menyadari, lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini, semua ini diciptakan oleh Allah, tiada lain, bukan adalah sia-sia semata. Lalu orang-orang yang berakal itu memohon kepada Allah untuk dipelihara dari siksa neraka. Ya, lalu sudah ya, untuk soal arti sudah anak-anak semua catat, dan Bapak harap anak-anak semua mengerti dan paham surah Al-Imran ayat 190 191 ini. Nah, jadi Allah itu menegaskan kepada umat manusia dengan memberikan perumpamaan agar dapat dipetik hikmah atau pelajaran dengan menjelaskan sebagian dari ciri-ciri orang yang dinamakan ulil albab, yaitu ini ya. Jadi yang tadi yang Bapak sebutkan ulil albab tadi, orang-orang yang berakal, ulil albab tadi orang-orang yang berakal itu disebutkan di dalam buku ini. Coba kalian lihat buku kalian di halaman 20. Bukan, halaman 21. Buku kalian halaman 21. Itu tentang ciri-ciri ulil albab, orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal itu ada tiga ciri-ciri orang-orang yang berakal. Itu yang pertama, orang-orang yang memiliki akal yang murni, baik laki-laki maupun perempuan, yang merenungi tentang fenomena alam raya. Itu yang pertama, ciri-ciri orang-orang yang berakal adalah orang yang berpikir lalu dia merenungi tentang fenomena penciptaan alam raya, alam semesta, penciptaan langit dan bumi, adanya siang dan malam. Itu yang pertama, ciri-ciri ulil albab itu merenungi, memikirkan. Dia berpikir, siapa yang menciptakan ini semua? Kenapa aku ada? Tolong saudara Pendra. Kenapa Pak? Malah main HP kamu. Nanti Bapak ambil HP-nya mau? Bapak. Lihatlah saudara siapa tadi nih yang baca Al-Quran tadi, Ali. Dia diam, tenang. Oke, mantap. Duduk, jangan baring-baring lagi. Astagfirullahaladzim, murid Bapak memang luar biasa semua. Bisa Bapak lagi merangkak kalian tidur di situ. Oke, dengar, perhatikan. Yang kedua, ciri dari ulil albab tadi, orang yang berakal tadi adalah orang yang terus mengingat Allah dalam setiap kondisi. Setelah dia merenungi, memikirkan, baru dia mengingat Allah dalam setiap kondisi. Dia tahu bahwa menciptakan itu Allah, baru dia mengingat siang malam, berdiri, duduk, berbaring, dia mengingat Allah. Itu baru ulil albab. Yang ketiga, orang yang setelah melihat dan memikirkan itu semua, mereka berkata, Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia tanpa tujuan yang baik. Jadi setelah itu semua, setelah dia memikirkan, dia tahu, dia mempelajari, memahami, lalu dia mengingat Allah siang malam, berdiri, duduk, dan baring, baru dia berkata, Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan alam raya dan segala isinya dengan sia-sia tanpa tujuan yang baik. Jadi mungkin hanya itu saja materinya pada hari ini. Sebenarnya masih ada lagi materi kita. Itu kan ya, kalau judulnya dari bab 3 itu kan menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan demokratis. Nah, ini kita masih sampai di berpikir kritis, belum sampai demokratis. Jadi kita lanjutkan untuk demokratis itu di minggu depan. Jadi Bapak anggap pertemuan hari ini sudah cukup. Dan Bapak ingatkan tugas yang kemarin, yang minggu kemarin Bapak kasihkan ke kalian, itu halaman 19, uji kompetensi 1. Apa sudah kalian kerjakan? Sudah Pak. Nah, itu yang bab 2 loh itu. Nah, coba tolong ketua kelas dikumpulkan. Oh, ini semua ya? Ya Pak, semua. Ada yang nggak kumpul? Oh, ada Pak yang enggak hadir. Oh, yang nggak hadir. Ya. Cuma yang nggak hadir ya? Yang enggak hadir tadi. Berarti Pak. sisanya kumpul ya? Sisanya ngumpul Pak. Oh, berarti udah kumpul semua ya. Dan untuk pelajaran hari ini kan tadi sudah Bapak absen tuh. Ya. Sudah Bapak absen. Yang nggak hadir 2 orang.
Ini karena anak-anak bapak ini spesial, kadang-kadang suka menghilang, izin ke WC lalu tidak kembali lagi. Jadi untuk hari ini bapak berikan kalian tugas, kamu kerjakan semua, kalian kerjakan sekarang 5 menit saja, usah panjang-panjang, tidak usah lama-lama. Itu kalian ringkas di halaman 22. Coba lihat RKS-nya. Sudah lihat? Ya Pak. Oke, nah itu di halaman 22. Huruf C, lihat huruf C. Ya. Nah, itu kalian ringkas saja yang di huruf C itu sampai kertas kalian. Nah, kertas kalian yang sekecil ini, yang tidak besar, yang kecil aja. Sehalaman, setengahnya aja, setengah. Dari sini minimal setengah. Kalau lebih bagus lagi 1 halaman. Di 1 halaman ini. Kalau mau bagus. Jadi, siapa yang tulisannya paling bagus, materinya paling bagus, kesimpulannya paling bagus di halaman 22 itu tadi, nanti Bapak baca di rumah. Besok Bapak umumkan 2 orang yang paling bagus hasilnya, itu Bapak kasih hadiah, rahasia hadiahnya. Ini bentuknya Bapak kasih hadiah kan? Apa? Apa hadiahnya Pak? Wah, hadiahnya rahasia, tak ternilai harganya. Siapa yang mau ngasih? Guru mana yang mau ngasih kalian hadiah? Ya kan? Itu ya. Jadi kalian kerjakan sekarang. Kalian ringkas ya. Halaman 22 tadi. Bapak tunggu sekarang 5 menit. Baik Pak. Oke, sudah habis waktunya? Sudah Pak. Ada yang itu Pak. Siapa yang belum? Itu yang di belakang tuh. Siapa? Yang tadi tuh? Ya sudah Pak. Sudah semua kan? Nggak kumpulkan aku semua. Oke, kok semua 2 kelas. Ini sudah semua ini ya? Sudah Pak. Nanti ini Bapak baca. Kamu nggak tulisannya ada kan di dalam sini kan? Nggak ada Pak. Nah, pokoknya ini kan cuma ringkasan. Bapak baca. Siapa yang paling bagus hasil tulisannya, nanti Bapak kasih hadiah minggu depan. Baiklah, karena sepertinya sudah selesai, anak-anak juga sudah banyak yang capek, kayaknya sudah banyak yang ngantuk. Nah ini ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Langsung saja ketua kelas tutup dengan baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan doa tadi berakhirlah pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.